Udah mulai. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul Bakat dan Minat. Sebelum presentasi ini saya mulai, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami dulu. Dimulai dari ujung sebelah Kanan. Kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Agita Nurani dari absen 1. Perkenalkan, nama saya Bunga Orabella, absen 17. Perkenalkan, nama saya Azilia Zina Putri, absen 15. Perkenalkan, saya Iska Maulidya Zestirani, absen 3. Perkenalkan, saya Dinda Novianti dari absen 24. dan saya Bambang Suryadi Tama dari absen 16. Selanjutnya pada presentasi ini akan dibagi dua sesi. Sesi yang pertama yaitu pembacaan materi makalah dan sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja masuk sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Silakan pemateri membacakan materi makalahnya. Latar belakang, bakat, dan minat. Setiap individu memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Salah satu potensi penting yang dimiliki seorang adalah bakat dan minat. Bakat merupakan kemampuan bawaan yang memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi tertentu dengan lebih cepat dan mudah dibanding orang lain. Sedangkan minat adalah rasa ketertarikan atau kesenangan terhadap suatu bidang atau aktivitas tertentu. Pengertian bakat dan minat. Bakat adalah kemampuan alami yang dimiliki seseorang sejak lahir untuk melakukan atau mempelajari sesuatu dengan lebih mudah dan cepat dibanding orang lain. Minat adalah rasa ketertarikan atau kesenangan seseorang terhadap suatu hal atau kegiatan yang membuatnya ingin melakukannya terus-menerus. Dengan mengenali bakat dan minat, seseorang dapat mengembangkan potensi diri secara optimal, memilih bidang yang sesuai, serta mencapai hasil yang lebih baik dalam belajar maupun kehidupan sehari-hari. Manfaat bakat dan minat. 1. Meningkatkan motivasi. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita minati, kita cenderung lebih termotivasi dan semangat. 2. Meningkatkan prestasi. Bakat dan minat dapat membantu kita mencapai prestasi yang lebih baik dalam bidang yang kita tekuni. 3. Meningkatkan kebahagiaan. Melakukan sesuatu yang kita minati dapat membuat kita merasa lebih bahagia dan puas. 4. Membuka peluang. Bakat dan minat dapat membuka peluang baru baik dalam karir maupun dalam kehidupan pribadi. 5. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika kita berhasil dalam bidang yang kita minati, kita cenderung merasa lebih percaya diri dan yakin pada diri sendiri. Dampak negatif bakat dan minat. 1. Kurang semangat dan motivasi. Cepat bosan karena aktivitas tidak sesuai minat. 2. Prestasi menurun. Hasil kerja tidak maksimal. 3. Stres dan tekanan mental. Merasa tertekan dan kehilangan percaya diri. 4. Potensi tidak berkembang. Bakat menjadi terpendam. 5. Sulit merasa puas. Kurang bahagia dengan apa yang dijalani. 6. Bingung menentukan masa depan. Sulit memilih jurusan atau pekerjaan yang tepat. 7. Kurang percaya diri dalam bersosialisasi, tidak yakin dengan kemampuan diri saat berinteraksi dengan orang lain. Tips meningkatkan. 1. Suaranya dikencengin. 1. Kenali diri sendiri. Cari tahu hal yang kamu suka dan kuasai. 2. Tentukan tujuan. 2. Target jelas agar lebih fokus. 3. Belajar dan berlatih rutin. Latihan konsisten membuat kemampuan meningkat. 4. Terima masukan. Gunakan kritik untuk memperbaiki. 5. Gabung komunitas. Lingkungan positif bantu semangat berkembang. 6. Berani mencoba dan gagal. Setiap kegagalan adalah pelajaran. Nikmati prosesnya, jangan hanya kejar hasil, tapi cinta perjalananmu. Moderator. Demikian tadi pembacaan materi makalah dari pemateri. Menginjak yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Silakan para audiens yang ingin bertanya, cukup 3 pertanyaan.
Bagi yang ingin bertanya silakan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama lengkapnya, nomor absen beserta pertanyaannya. Moderator diberi ditentukan siapa? Satu dulu. Okta. Okta mana? Saya Pak. Silakan. Kenalkan, nama saya Dita Kaviana dari absen 26. Izin bertanya, bagaimana kita mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita? Oke. Yang kedua silakan. Yang kedua Gaby. Banter dok. Perkenalkan, saya Gaby Seta Sasabila, absen 32 dari kelompok 2. Jelaskan mengapa kombinasi antara bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan dalam meraih karir atau mendalami suatu bidang. Oke, bagus. Ketiga. Kairani. Apa perbedaan utama antara potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu? Oke. Moderator. Berikut saya bacakan 3 pertanyaan dari audiens. Pertanyaan pertama dari saudari Okta. Bagaimana kita mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita? Yang kedua pertanyaan dari Gaby Septa. Jelaskan mengapa kombinasi antara bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan dalam memilih karir atau mendalami suatu bidang. Yang ketiga dari saudari Kairani, apa perbedaan utama antara potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu? Mari beri kita waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri makalah untuk mencari jawabannya. Ayo. Mohon perhatiannya teman-teman, kelompok kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Evita Okta akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Bunga Aurabila. Bagaimana kita mengetahui bakat dan minat yang ada dalam diri kita? Yang pertama, perhatikan aktivitas yang membuatmu enjoy. Yang kedua, ingat aktivitas yang paling mudah kamu kuasai. Yang ketiga, minta pendapat orang terdekat. Yang keempat, coba berbagai aktivitas baru. Yang kelima, gunakan tes bakat dan minat. Yang keenam, lihat nilai atau prestasi yang paling stabil. Yang ketujuh, amati hal yang ingin kamu lakukan meski sedang lelah. Yang terakhir, tuliskan hal yang membuat kamu bangga. Apakah? Oke. Bagaimana kepada saudari Okta, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Sudah. Lanjut ke pertanyaan kedua. Lo. Silakan para audiens yang ingin menyangga atau menambah jawaban. Perkenalkan, nama saya Amnela Brila Prakita, absen 13 dari kelompok 3. Saya akan menyanggah jawaban dari pemateri. Bagaimana kita mengetahui bakat yang ada di diri kita? Yang pertama, mengamati apa yang membuat kita unggul tanpa usaha berlebih. Yang kedua, melihat aktivitas yang membuat kita merasa mengalir. Yang ketiga, menyadari pola keberhasilan yang berulang. Keempat, mengevaluasi respon emosional. Kelima, mendapat pengakuan lingkungan. Keenam, mengikuti pelatihan atau eksplorasi diri seperti mengikuti ekstrakurikuler, organisasi, proyek kecil, atau kegiatan seni atau olahraga. Oke, bagus. Kedua silakan. Perkenalkan, nama saya Laudia Aksyanova, nomor absen 38 dari kelompok 4. Suaranya dikencengin ya. Saya akan menyanggah jawaban dari pemateri. Pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui bakat yang ada dalam diri kita? Kita dapat mengetahuinya dengan beberapa cara. 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk merefleksikan diri sendiri. 2. Eksperimen. Coba berbagai aktivitas, hobi, dan minat untuk mengetahui apa yang kita nikmati dan apa yang kita kuasai. 3. Umpan balik. Minta umpan balik dari orang lain seperti teman, keluarga, atau mentor tentang
kekuatan dan kelemahan kita. Bagus. Ketiga. Ataya. Perkenalkan, nama saya Ataya Widya Aura Suci dari nomor absen 10. Ingin menambah jawaban dari pertanyaan, bagaimana kita mengetahui bakat yang ada di dalam diri kita. Yang pertama, introspeksi. Kenali minat, kekuatan, dan nilai-nilai dalam diri. Yang kedua, eksplorasi. Mencoba hal baru, perhatikan emosi saat beraktivitas, dan mempelajari pengalaman. Nomor tiga, umpan balik atau minta pendapat orang lain dan dengarkan pujian. Yang keempat, tes bakat, ikuti tes psikologi atau konsultasi profesional. Dan yang kelima, fokus proses atau nikmati perjalanan, bersabar dan terus belajar. Oke, bagus. Pertanyaan kedua dari saudari Gevi Septa Salsabila akan dijawab oleh pemateri yang bernama Aiska. Jelaskan mengapa kombinasi antara bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan dalam memilih karir atau mendalami suatu bidang. Kombinasi bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan karena 1. Bakat memungkinkan seseorang untuk unggul dan berprestasi tinggi dalam bidang tertentu. 2. Minat memberikan motivasi dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Dengan kombinasi keduanya, seseorang akan lebih termotivasi, memiliki kemampuan yang kuat, dan lebih mungkin mencapai keberhasilan dan kepuasan dalam karir atau bidang yang dipilih. Bagaimana kepada saudari Gevi? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Sudah, terima kasih. Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Silakan dipilih satu dulu. Ayo. Perkenalkan, nama saya Friska Aprianti dari kelompok 3. Saya akan menyanggah jawaban. Menyanggah atau menambah? Menambah. Ya. Jelaskan mengapa kombinasi antara bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan dalam memilih karir atau mendalami suatu bidang. 1. Motivasi yang tinggi. 2. Kemampuan yang lebih baik. 3. Ketekunan dan kesabaran. 4. Kreativitas dan inovasi. 5. Kepuasan dan kebahagiaan. 6. Pengembangan diri. 7. Pengaruh positif. Oke, bagus. Nambah ketiga, silakan. Moderator dipilih. Kalista. Perkenalkan, nama saya Kalista Uzairana. Di sini saya akan menambah jawaban. Suaranya. Jelaskan mengapa kombinasi antara bakat yang kuat dan minat yang tinggi seringkali menjadi kunci keberhasilan dan kepuasan dalam memilih karir atau mendalami suatu bidang. Kombinasi bakat yang kuat dan minat yang tinggi menjadi kunci keberhasilan karena bakat membuat seseorang lebih mudah menguasai suatu bidang, sementara minat memberi semangat untuk belajar. Jika keduanya selaras, seorang akan belajar lebih efektif, tekun, dan menikmati prosesnya, sehingga peluang sukses dan kepuasan dalam karya semakin besar. Oke, bagus. Terakhir. Siapa Anin? Perkenalkan, nama saya Arindia Isnaini dari absen 7. Saya ingin menambah jawaban dari pemateri. Bakat memberi potensi, minat memberi tenaga pendorong. Ketika keduanya bersatu, proses belajar lebih cepat, motivasi lebih stabil, hasil kerja lebih optimal, dan kepuasan hidup lebih tinggi. Itulah mengapa kombinasi kedua sangat berpengaruh dalam memilih karir atau mendalami suatu bidang. Oke, bagus. Pertanyaan ketiga dari saudari Kairani akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Zenya. Apa perbedaan utama antara potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu? Perbedaan utama antara potensi dan kemampuan adalah yang pertama, potensi merupakan bakat atau kemampuan yang belum dikembangkan secara maksimal. Yang kedua, kemampuan merupakan keterampilan atau keahlian yang sudah terwujud dan dapat digunakan secara efektif. Jadi potensi adalah kemampuan yang masih dalam tahap pengembangan, sedangkan kemampuan adalah keterampilan yang sudah terwujud dan dapat digunakan secara efektif.
Bagaimana kepada saudari Kairani? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menanggah jawaban. Minta. Perkenalkan, nama saya Anita Handini dari absen 9. Di sini saya akan menambah jawaban, yaitu apa terutama antara potensi dan kemampuan. Potensi kemungkinan atau kekuatan tersembunyi yang belum tentu terlihat, masih bisa berkembang atau belum terasa, bersifat teoris atau prediktif. Kemampuan yaitu keterampilan atau kekuatan yang sudah tampak dan digunakan, sudah terlatih, terbukti dan dapat diukur, bersifat praktis atau nyata. Oke, bagus. Silakan yang lainnya. Amara. Baik, saya Amara sini akan menambah jawaban dari pemateri. Suaranya. Ini adalah apa perbedaan utama antara potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu. Secara singkatnya, potensi adalah bakat alamiah atau kapasitas dasar yang masih terpendam dan perlu dikembangkan. Sedangkan kemampuan adalah keterampilan yang sudah nyata dan dapat diamati, diperoleh melalui latihan dan pengalaman. Terima kasih. Oke, bagus. Terakhir. Karisma. Perkenalkan, nama saya Karisma Septiana Dewi dari absen 37. Saya akan menambah jawaban dari pemateri. Soalnya, apa perbedaan utama antara potensi dan kemampuan yang dimiliki setiap individu? Jawabannya yaitu potensi merujuk pada kemampuan atau bakat yang belum dikembangkan atau belum terlihat secara nyata. Potensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang belum terwujud atau belum dikembangkan sepenuhnya. Sedangkan kemampuan adalah hasil dari pengembangan potensi yang telah dimiliki seseorang melalui pengalaman latihan atau pendidikan. Jadi potensi adalah kemampuan yang belum terwujud, sedangkan kemampuan adalah hasil dari pengembangan potensi yang telah terwujud. Oke, bagus. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi